Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan nama saya Lajit dari Institut Negara. Biasa dipanggil Daryl dengan NIM 135220997. Dan saya akan menjelaskan mengenai hands-on ya. Hands-on yang sudah saya coba kerjakan. Oke, hands-on berupa yang diberikan sebagai tugas individu pada hari ini adalah MPPTL atau Most Basic Penetration eh, Test Lab ya. Jadinya disuruh mengerjakan task 17 task lebih tepatnya 17 flex yang melatih metode-metode atau cara-cara yang umum digunakan untuk mendeteksi dan mengeksploitasi vulnerability ya yang ada pada sistem. Yang pertama-tama itu reconnaissance atau flag 1 sampai 3-nya. Yang flag 1 itu quality task-nya itu adalah page source analysis. Ya simpel aja sih sebenarnya, kita tinggal buka si websitenya, klik kanan, pilih inspect, dan nanti kita bakal bisa lihat flag 1 ada di bagian page-nya ya, gitu, sebagai komen. PTL 1 sekian. Terus untuk 2 itu kita diminta untuk hydra analysis. Nah, kita bisa pakai curl curl ini ya, komennya curl i localhost 80. Nanti ada nih semacam property di headernya itu yang menyimpan si value header 2-nya, flag 2-nya. Terus yang ketiga itu port alternatif selain daripada port 80 yang defaultnya. Untuk mengetahui port-port alternatifnya kita bisa menggunakan command nmap localhost yang akan menunjukkan, kita bisa lihat yang menyediakan service HTTP selain dari 80 kan ada 8080. Kita bisa mengakses juga localhost 8080. Yang mana ketika kita coba buka dia akan muncul page under maintenance, tapi di bagian paling bawahnya ada flag ketiganya. Lalu di fase 2 kita akan coba uh, administrator panel ya, sesuai dengan kita ini berikan administrator panel. Kita coba, kalau saya sih mikirnya, oke, administrator panel, coba kita ke default port 80 dulu. Localhost 80 administrator, tapi awalnya nggak nemu, jadi coba ke yang 8080 dan ternyata ada. Dan di page login ini ada, memang ada flag uh, keempatnya ya, di bagian paling bawah page. Kemudian masalah SQL injection yang kelima, jadi kita lihat kita kembali lagi ke page 80 dulu, ini kita simpan dulu informasi tentang administrator ini. Tapi basically kalau kita coba cek di flag 5, bahwasannya kita tuh lihat bahwasannya query parameter yang dipakai untuk navigasi link itu dijadiin langsung di feed langsung tanpa disanitasi ke SQL-nya, sehingga kayak, oh ya, untuk itu hipotesis yang saya buat. Kemudian ketika kayak kita coba, ini kan ID sama 1 ya, itu query parameter kan ID sama 1 ini. Nah, kita coba kalau misal satu jadi $1 contohnya, yang mana ya itu kan secara ID tidak valid ya, dan benar unknown column $1 in where clause. Nah, jadi si satunya ini langsung di feed ke SQL-nya dan muncul flag 5-nya ya di error message-nya seperti itu. Yang itu kurang baik juga gitu ya, karena kan rawan ya untuk dimainkan oleh user gitu si inputnya, dan itu yang kita akan lakukan juga. Oke, kita tahu nih bahwasanya kalau misalnya uh, inputnya itu langsung dimasukin ke SQL-nya tanpa disanitasi. Nah, kita akan coba ekstraksi informasi. Itu yang pertama-tama kita coba pakai SQL Map, pakai SQL Map, dan ini untuk otomasi ya si pencarian, uh, bisa dibilang apa, vulnerability-nya, dan kita dapatkan sebagai berikut. Nah, jadi ada expose database, kita bisa fetch sampai yang administratornya gitu ya. Nah, kita pakai SQL Map, kita coba dump si administratornya untuk dapetin informasinya, dan kita dapetin informasi sebagai berikut ya yang ditunjukin di SSAN, yang mana oke, kita dapat flagnya. Dan yang kedua juga, selain daripada flag, kita juga dapat ini password dan username adminnya juga gitu ya. Lihat dia di administrator ini, dia punya dua table, yang satu table flag, satu table si user itu sendiri. Yang mana
ada username ada passwordnya, dan kebetulan dia langsung ada decrypt passwordnya ya. Jadi passwordnya tuh yang aslinya tuh yang ini p@ss Edward, ya ya password lah ya, password tanda seru dengan berbagai variasi simbol dan lain-lain. Dan ini kan kita dapat ya username admin dan passwordnya password. Kita tinggal masukin aja. Tadi kan di 4 kan kita udah ketemu ya si admin login administrator panelnya. Tinggal kita masukin aja. Dan kalau kita udah masukin, nah kita dapat akses ke halaman insert book dengan si flag 7 ada di paling bawahnya. Nah, kemudian kalau kita udah masuk ke panelnya, ya kita coba upload buku sendiri, dan kita lihat ya bahwasanya si eh, format penyimpanan si gambarnya itu dia langsung ke administrator uploads, yang mana administrator uploads ini dia ya langsung nyimpen lah ya dalam wujud hash dan PNG. Nah, kita coba eh, bisa nggak dia terima non non PNG, dia bisa terima PHP nggak yang bisa buat ngeran eh, malicious code yang kita miliki. Kita coba bikin tes.php dulu, simple aja isinya ya. Cuma yang penting bisa get comment dari URL parameter aja. Dan kita coba input si PHP filenya dan ternyata bisa gitu ya. Sehingga kita bisa, kalau misalnya kita coba ke image-nya, yang pasti kan dia jadi cuma karena dia PHP dia langsung muncul image, jadi ke backup teksnya gitu kan, ke teks description yang diberikan. Nah, em, kalau kita klik kanan, open image in a new tab, kita bakal dapetin lokasi penyimpanan si scriptnya gitu ya. Yang mana kalau kita coba jalanin pakai curl nih contohnya, dengan komen berupa eh, ls lah, cari-cari lah ya, cari flag. Nah, terus kita dapat cari flag, dan sehingga kita ketemu user.txt, kita buka langsung pakai cat. Kita dapetin si flag 8-nya sebagai berikut gitu, bakal di print langsung. Ini juga bisa di terminal sih, tapi di browser juga bisa. Jadi ada dua opsi lah gitu ya teman-teman. Kalau mau via browser bisa, via terminal, via crawl juga bisa. Oke, terus habis itu, nah permasalahannya adalah selain waktu waktu kita pakai ls lah flag ini, kebetulan itu user.txt ini kebetulan saya lupa ss, tapi user.txt ini tuh memang dia nggak ada akses privilege gitu ya. Dia ada airway, sleep airway, bla 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 bla. Sedangkan untuk yang raw text ini itu nggak ada akses yang di allow secara umum gitu. Jadi harus lakuin yang namanya privilege escalation dulu. Caranya gimana? Cukup simpel. Jadi pakai tools and cat, kita pasang dulu listener di 1337. Jadi 1337 itu sebenarnya nggak ada alasan kenapa harus 1337, tapi standarnya ya lead port kan. Yang biasa digunain untuk malicious code tuh kadang-kadang 1337. Ya kesepakatan komunitas aja sih kalau yang sepaham saya ya. Ya coba kita yang manfaatkan juga lah gitu ya, standar dari komunitasnya. Pakai 1337 juga buat vektor attack-nya gitu ya, vektor hijack-nya gitu. Dan nanti di 1337 ini kita coba uh, apa namanya, buat juga reverse shell gitu ya, reverse shell untuk ngejalanin kita namanya reverse PHP. Lalu kita masukin tuh ke administrator, biar masuk ke administrator uploads. Jadi administrator uploads nanti hash dari si reverse reverse shell-nya gitu ya. Yang mana setelah udah kita tinggal eh aktifin aja gitu ya. Tinggal aktifin aja ngeran si apa namanya, ngeran si, oh ya by the way ini IP-nya diubah ya. Jadi IP eh, lokalnya teman-teman di port tadi ya 1337 sesuai dengan yang jadi listenernya. Dan kalau teman-teman kemudian sudah masukin, tinggal di run aja gitu. Jadi kayak sesuai dengan apa yang teman-teman udah upload, tinggal buka aja si entry-nya,
terus open image in a new tab kan apa tuh linknya ya, yang dalam wujud seperti ini. Wujud seperti ini ada hash dot hash apa dot php. Nah ini teman-teman akan aja di lokal teman-teman, nanti si script reverse proxy-nya bakal jalan dan bakal muncul output di si terminalnya. Contohnya seperti ini, kita nanti munculnya masuk ke www.data at bla 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 bla. Ini udah ngebuka terminal config machine sebenarnya. Nah baru teman-teman tinggal pakai LinPass untuk coba cari vulnerability, dan salah satu vulnerability singkat cerita lagi ya, karena output itu banyak banget sebenarnya teman-teman semua, tapi salah satu hal yang paling menarik untuk kemudian digunakan di sini itu dari SBID-nya, berupa ada misconfigured file berupa bin.bahs bahs yang punya yang basically misconfigured lah, karena dia punya akses ke root level juga sebenarnya gitu ya kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, sehingga ya Mr. Bean Bass dia punya akses root ya tuh. Dan sehingga selanjutnya adalah ya udah kita tinggal navigasi aja ke si Bean Bass-nya, ya kan, upload masuk ke Bean Bass karena ada aksesnya. Dan kemudian kita coba nih pasang ID hashtag. Ini hashtag nih kebetulan kalau di Windows ya, biar dia bisa ngeparse si enternya. Nggak, karena kayaknya dia emang defaultnya Linux ya. Tapi anyway, eh hashtag ini buat enter aja sebenarnya untuk new line. Nah, muncullah, oh iya benar, UID-nya ini memang root access, dan karena kita udah masuk ke root access, singkat cerita ya udah kita tinggal tadi kan kita udah dapat ya, oh dia di flag root.txt gitu lewat si ls ini tadi ya. Kita dapat dari si ls tadi gitu, ls strip lah dari yang ini gitu. Kita bakal dapetin listnya. Oh iya ada root.txt, tinggal navigasi aja ke flag.txt dan kemudian nanti akan muncul gitu ya kontennya berupa si flag MBPTL 9. Dan singkat cerita, selain daripada ya kemudian flag doang yang bisa kita dapetin, kita juga bisa dapetin struktur umumnya. Dan untuk asosial analisis ini singkat aja, demi efisiensi waktu, intinya kalau untuk flag 10, karena kita perlunya itu adalah, nih ya, udah dikasih tahu lah mau cek apa aja gitu. File log APC2, root based history, root based RC, ya berhubung udah dapat root access juga, ya tinggal dibuka-bukain aja sih. Buka, dapat, ya, dia ada di ini ya, di flag ID MPTL 10, sama tinggal dibuka dapat MPTL 11 dengan root access juga kita dapetin MPTL 12 langsung di bagian bawah ini ya, sesuai dengan nama file masing-masing. Cukup simpel sih teman-teman semua. Lalu network pivoting. Network pivoting pertama-tama kita cari dulu scan internal service. Karena kan tadi kan kita baru ketemu yang service HTTP sama HTTP proxy ya di 80 sama 80-80. Nah, kita coba cari dari si uh, root access yang kita miliki, kita coba scan internal service gitu. Yang emang belum terekspos lah gitu ya. Pertama-tama carinya dengan hostname strip I dulu, dan nanti dari hostname-hostname yang udah ada gitu ya. Misalnya 172.19.01 gitu ya. Contohnya 172.19.0 berapa gitu ya. Kita tes aja mana yang nyediain kemudian port 5000 dulu. Yang mana port 5000 itu adalah kemudian yang biasa dipakai buat host local web service gitu ya standarnya gitu. Buat local web service port 5000 kita coba scan. Dan ini kita coba variasin dulu gitu ya, ngetes-ngetes, dan kebetulan dapatnya di 172.19.03 untuk open port 5000-nya gitu ya, sehingga memang sesuai arahan. uh, ya 5000 sesuai arahan. Ya udah kita tinggal scroll aja, kita tinggal akses si IP-nya dengan port 5000. uh, Kemudian dapatlah gitu ya kita konten isinya dengan ada si MPPTL 13. Dan kebetulan kalau kita lihat di apa namanya di dalam website ini kan ada bisa nerima ini ya parameter name di sini ya. Nah, kita manfaatin nih si query parameter name-nya untuk ngemasukin gitu ya. Kita bisa coba-coba misalnya kayak mau masukin perkalian atau mau masukin angka random.
singkat cerita ya ini nggak dimasukin, tapi singkat cerita bisa bisa kita coba gitu. Misalnya tanda tanya name sama dengan 27 atau name sama dengan Daryl, masuk dia nanti masuk di sini gitu ya, di si Hello World Daryl, Hello World berapa 7 tadi gitu ya, dan lain-lain dia bakal masuk, sehingga ya udah kita tinggal ngeran aja. Ini namanya server side template injection ya. Jadi tadi ada template-nya berupa name-nya. Nah, kita inject sini name-nya jadi request.application.globals.built-in.import untuk ngebuka flag.txt-nya. Dan kebetulan dia nanti akan ngebuka si mbptl 14-nya untuk masuk ke si ininya ya, ke si page-nya gitu, memunculkan secara langsung di page-nya. Ya ini sebenarnya lagi-lagi bisa dibuka langsung di browser juga sih sebenarnya pada akhirnya ya teman-teman. Kalau mau langsung HTTP name sebenarnya ya pasti akan muncul juga ujung-ujungnya kan HTML page ya. Yang mana nanti MBPTL 14 ini nanti muncul di page-nya gitu. Tapi kalau ini kita munculin di crawl-nya aja. Oke, seperti itu. Baru yang terakhir binary exploitation flag 15. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di bagian yang 80-80 administrator itu kan selain upload dia ada download binary for MPPL internal service. Nah, kita download aja dan nanti bakal dapat string main gitu, dan main ini banyak gibberish-nya sebenarnya, banyak string-string sampah. Tapi udah teman-teman tinggal buka filter, coba cari yang MPPTL, nanti ada gitu ya nih MPPTL 15. Nah kita coba fokus ke MPPTL 15 kurung Kurawa, terus fokus aja ke yang ini yang string kecil, dan ini CB4C A71. Nah ini sampah nih yang H persen Y, ini buang aja, koma juga buang. Jadi tinggal di concat aja sih, CB4 4CA71, terus 3115 BFA 8 691 sampai E0. Nah ini tutup kurung kan, tutup kurung Kurawa gitu. Jadi cara aja seperti itu sih dari si apa namanya, dari si raw data binary-nya. Ya kita buang-buangin aja yang sampah gitu ya, yang bukan bukan string huruf kecil dan angka, itu kita buang-buangin aja gitu ya. Karena kan ya konsisten cuma oleh huruf kecil dan angka ya gitu. Ini juga sebenarnya agak kelihatan ya di bagian yang string main pakai grep. Cuma ini kebetulan kayaknya belum sempurna sih, karena bentukannya itu belum jadi satu string yang panjang. Jadi sejauh ini masih paling reliable, harus dicek ulang sih ke si main aslinya gitu ya. Kita buang-buangin yang non huruf kecil dan angka dari A sampai Z dan 1 sampai 9, 0 sampai 9 gitu ya. Singkatnya seperti itu, teman-teman, untuk yang flag 15. Untuk flag 16, nah karena kita diminta untuk kemudian juga cari yang internal service 31337, kalau tadi kan 5.000. Nah, kita tinggal ganti aja sebenarnya kodenya. Awalnya mungkin kita scan-nya di 5.000, kita sekarang scan di 31337. Dan kita dapat kata yang nyediain itu bukan, kalau tadi kan 03 ya. Kalau sekarang yang nyediain 31337 itu port 04 gitu. Biasanya buat binary service 31337 itu. Setelah kita coba cari-cari. Dan singkatnya kita udah crawl, kita coba cari run-nya. Dan kita dapetin ini, apa namanya, ada flag 16 yang muncul, si MPPTL internal service ini. Gitu ya. PPTL 16 dan 17 sebenarnya kurang lebihnya sama, pakai yang 172.19.04.3.1.3.1.3.3.7, tapi kita coba overflow si name-nya. Kayak kan welcome dia nerima input itu kan. Nah, kita overflow si name-nya untuk ngemunculin langsung si flag 17-nya, dan kita ya basically spam A aja sih, spam A sebanyak mungkin, yang kemudian pada akhirnya apa namanya akan ngemunculin si flag.txt-nya gitu ya, yang mana ujung-ujungnya ya muncul tuh si MBPTL 17-nya setelah kita si overflow si field name-nya gitu ya, untuk masukin welcome bla 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 gitu. Nah, otomatis langsung deh dengan demikian berakhirlah gitu ya, kita dapat flag terakhir berupa flag 17. Oke, palingan itu aja yang bisa saya coba jelaskan, dan intinya sih sebenarnya lesson learned. Intinya ada cukup banyak ya, memberikan insight yang cukup banyak tentang potential vulnerabilities yang di sistem apa, cara eksploitasi seperti apa, walaupun tentu cara mengeksploitasi ini digunakan
sebagai seorang software developer nantinya untuk merancang sistem agar tidak vulnerable, tidak memiliki vulnerability yang sama gitu, bukan di misuse untuk kemudian malah nyerang website orang lain dan lain-lain gitu ya. Jadi kita memang pengetahuan ini akan saya gunakan ya untuk menjadi insight bagi saya untuk mengembangkan ya software system yang lebih secure lah gitu ya, biar at least walaupun tentu masih banyak lagi faktor-faktor dan vulnerability memanfaatkan vulnerability yang lebih canggih lagi, tapi at least ini menjadi basis pengetahuan yang cukup konkret sih kalau menurut saya. Seperti itu. Dengan demikian, berakhirlah hal yang bisa saya presentasi dari tugas individu MPPTL ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat.